Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ade Erna Hermawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Koneksi antar materi modul 1.1, rangkuman dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran dan pendidikan adalah hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di sekolah hanya mentransfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya juga menganggap murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Dan saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham, karena saya hanya fokus pada tercapainya pembelajaran, tidak terfokus pada pemahaman siswa. Jadi saya lebih mementingkan hasil daripada proses. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan dari aspek kognitif saja, melainkan dari aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya objek pembelajaran, melainkan juga berperan sebagai subjek pembelajaran, di mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru juga sebagai fasilitator pembelajaran. Yang harus dimiliki seorang guru dalam proses pembelajaran yaitu guru harus ikhlas dan sabar agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya yang berpihak pada murid. Selain itu juga guru harus memahami karakter murid karena setiap murid itu unik dengan karakternya masing-masing. Guru juga harus mampu menghargai perbedaan karakter yang dimiliki murid dan memberi kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan agar siswa termotivasi dan minat dalam belajar. Menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran bukan hanya sebagai objek pembelajaran. Menerapkan pembelajaran abad 21, aktif, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Ini adalah beberapa yang saya terapkan dalam kelas, di mana siswa merdeka belajar, yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa belajar dengan cara menuntun, di mana berkolaborasi dengan siswa, memberikan ruang berpikir kritis, siswa melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Maka dapat saya simpulkan bahwa dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, menuntun dan melayani. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.